Sebelum pergi sholat dia mendengar ada suara tapi dicek tidak ada seseorang pun di dekatnya gitu. Karena penasaran dan suaranya muncul kembali, Eka memberanikan diri untuk pergi ke arah loteng rumahnya cuy. Oke, mantap nih, berani nih. Tadi sangka dia melihat sosok makhluk halus yang kala itu wujudnya hai semua, kembali lagi bersama gua di channel Alif Desert. Jadi di video kali ini gue bakalan kembali lagi ke konten horror gue. Dan kali ini cuy, gue bakalan membahas tentang cerita dari subscriber gue gitu. Jadi buat kalian semua nih yang punya cerita-cerita horror, silakan aja DM gue dan kalian ceritakan secara lengkap gimana cerita atau pengalaman horor kalian cuy. Nah kali ini ada dari subscriber gue yang pernah kirim dan belum sempat gue react gitu ya, belum sempat gue review ceritanya. Jadi kali ini kita bakalan review rame-rame dan kita bakalan lihat betapa creepy-nya dari cerita dia cuy. Apakah creepy atau enggak kita bakal lihat nanti pas gue bacain ceritanya cuy. Nah tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum nge-follow Instagram gua gitu ya kan, follow dulu di alif__. Dan karena di Instagram gua gitu ya kan banyak info-info terupdate terkait YouTube ini coy. Jadi pastikan nih para subscriber gua yang setia gitu kan, pastikan udah follow Instagram gua coy. Nah kali ini kita bakal langsung aja masuk ke ceritanya kali ya, biar nggak usah banyak basa-basi lagi. Kali ini gua bakalan ngebacain dua cerita. Yang pertama itu tentang subscriber gua, dan yang kedua itu adalah pengalaman nyata dari seorang atau seseorang yang pernah mengalami kejadian bertemu kuyang. Intinya tema topik kali ini itu adalah kuyang cuy, kuyang men. Oh ya BTW buat kalian yang pengen ngirim, tenang aja, privasi kalian aman karena gue nggak bakal menyebutkan nama kalian gitu. Jadi tenang aja cuy. Assalamualaikum Kak Alif, aku mau cerita tentang aku pas ketemu kuyang di depan rumah. Kita langsung masuk ke mode-mode creepy ya men. Nah kan waktu itu jam 11 malam lewat, aku lagi perbaiki motor tuh. Nah pas perbaiki motor kayak ada yang terbang gitu. Terus kak ya aku abaikan aja, aku kira itu kelelawar malam yang lewat gitu ya. Wajar sih malam-malam gitu kan, gak terlalu kelihatan. Nah pas jam 12 pas itu lewat lagi men. Nah pas lewat itu tuh dia tuh kayak bolak-balik rumah orang gitu, terus ngintip-ngintip gitu di lubang angin rumah orang gitu. Nah waktu itu ada orang baru yang pindah di rumah itu. Nah terus habis itu kita lanjut nih. Nah itu kak aku abaikan aja gitu. Nah pas di situ tuh diabaikan lagi oleh subscriber gue ini gitu men. Terus pas jam 1 malam itu kayak lewat lagi, yang dia kira itu kelelawar malam. Terus dia datang lagi ngintip di lubang angin yang rumah orang tua itu. Nah jadi ini gue ngebacanya agak sulit, jadi gue bakal terjemahin dengan bahasa gue aja karena di sini dia kurang koma-koma, jadi gue bingung bacanya aja. Jadi intinya gue terjemahkan dengan bahasa yang lebih enak lagi gitu ya men. Nah kebetulan banget tuh yang aku kira kelelawar malam itu bolak-balik ternyata itu kuyang gitu. Waktu itu kak aku diam saja kan, si kuyang itu nggak ganggu. Terus makin lama tuh kuyang ketawa-ketawa mulu, nggak berhenti-henti. Ya aku kan jadi takut waktu itu. Oke, cukup creepy. BTW gue belum pernah ketemu kuyang ya, karena gue nggak mau ketemu juga sih. Tapi yang jelas gue ketahui dari kuyang itu adalah dia itu cuma punya apa ya, punya kepala gitu, tapi isi badannya tuh kayak jeroan-jeroan doang gitu. Dan gue juga pernah ngeliat kalau nggak salah ada orang mukbang kuyang gitu men. Cuman di Indonesia gitu kan, setan-setan kuyang tidak ada harga dirinya lagi gitu di para mata warga Indonesia gitu coy. Kita next lagi nih. Nah pas paginya kak aku demam sampai 3 hari. Gila men, ini diapain nih subscriber gue nih. Terus habis kejadian ketemu kayak gitu tuh. Terus kak aku gak berani lagi perbaiki motor pas tengah malam, takut kejadian yang sama terulang kembali. Nah ya iyalah men, kalau bisa ya kan kita tuh kalau udah malam jangan terlalu banyak aktivitas gitu. Karena di malam hari itu adalah waktu kita untuk beristirahat dan tidur gitu. Jadi jangan terlalu berkeluyuran malam-malam gitu. Nanti kayak gini kejadiannya nih. Nah terus kita lanjut lagi nih. Maaf ya kak kalau ceritanya pendek, soalnya itu diceritakan ke aku. Hehehe, soalnya aku hanya mengulang cerita yang diceritakan ke aku, ke DM kak. Oh jadi ini bukan ceritanya dia men. Gue belum baca sampai sini. Jadi ini adalah cerita yang pernah dia dapatkan gitu ya kan, dari mungkin dari temannya gitu, gak tahu juga. Dan dia mengirim kembali ke gua cuy. Oke makasih buat siapa nih namanya, gua sensor ya. Makasih banget pokoknya udah ngirim cerita. Dan buat kalian yang belum ngirim langsung aja kirim, nanti kita bakal review bareng-bareng cerita kalian cuy. Dan ingat yang panjang gitu biar gua enak reviewnya gitu ya kan. Oke kita lanjut lagi. Nah cerita yang kedua ini adalah cerita kisah nyata dari salah satu orang yang gue ambil dari Google gitu. Namanya itu adalah Eka gitu cuy. Gue nggak tahu dia ini dari mana. Intinya gue mencari-cari cerita-cerita tentang kuyang dan gue menemukan kisah ini gitu. Jadi kita bakal langsung aja ngebacainnya. Namanya Eka ya men. Eka menuturkan kisah ini terjadi saat dirinya masih kecil, sekiranya 7 tahun. Saat itu mamanya baru saja melahirkan bayi yang merupakan adiknya sekarang. Sementara itu tetangga tengah hamil 5 bulan lebih gitu. Oke.
Menurut penjelasan warga, ada sosok kuyang yang mengincar rumah Eka dan tetangganya. Oh, karena waktu itu kan emaknya itu tuh lagi hamil gitu, masih ada anak kecil cuy, umur 7 tahun, dan tetangga itu lagi hamil gitu. Hantu itu terlihat mondar-mandir di sekitar rumahnya dan beberapa kali kepergok, tapi lolos gitu. Singkat cerita, Eka pergi sholat subuh bersama temannya di langgar. Saat bulan Ramadan. Sebelum pergi sholat, dia mendengar ada suara tapi dicek tidak ada seseorang pun di dekatnya gitu. Karena penasaran dan suaranya muncul kembali, Eka memberanikan diri untuk pergi ke arah loteng rumahnya cuy. Oke, mantap nih, berani nih. Tadi sangka dia melihat sosok makhluk halus yang kala itu wujudnya tak begitu jelas terlihat. Awalnya aku ragu itu apa, tapi pas aku lihat dengan jelas, ternyata itu setan kepalanya doang gitu, ungkapnya gitu. Berarti ya kuyang ya men, nggak ada badannya gitu kan. Gue juga bingung kenapa kuyang ini sosoknya seperti itu gitu kan, jeroan doang men. Kita lanjut lagi. Loteng tempat dia melihat hantu kepala itu begitu gelap, makanya Eka merasa kurang yakin dengan apa yang dilihatnya. Agar dia puas, dia dan temannya mendekati wujud tak jelas tersebut dan dia kaget bukan kepalang. Apa yang dia lihat adalah kuyang gitu. Wah mantap nih, disamperin gitu. Kalau ada setan disamperin gitu cuy, biar malu gitu ya men. Ini kan kuyang nggak pakai baju nih. Hal itu ada dalam kegelapan loteng, dan saat Eka semakin fokus melihat wujudnya, kepala tersebut bergerak ke arah kanan gitu ya, ke kanan gitu men. Nggak gitu. Oke, btw di sini gue nggak mau terlalu serius banget. Intinya kita tuh horor, siap horor bareng, tapi ada lucu-lucunya juga coy. Eka seketika berteriak dan lari dengan perasaan yang sangat takut. Esok harinya dia baru cerita ke mamanya. Malah tantenya sendiri membenarkan cerita tersebut karena dia juga melihat sosok kuyang di rumah Eka. Ini gue jadi kayak merinding gitu kalau misalkan gue melihat kuyang secara langsung coy. Hantu tersebut terlihat sering didatangi rumah Eka dan tetangganya. Itu kuyang soalnya dia ngincer tetangga yang lagi hamil dan sebelumnya ngincer rumahmu, ungkap Eka menirukan ucapan tantenya. Meski diteror, Eka menjelaskan kalau bayi adiknya itu untungnya selamat dari teror kuyang. Hal ini karena mamanya menempatkan bawang merah dan buku Yasin di samping bayi adiknya. Ari-ari adikku juga tidak dikuburkan di rumah, jadi hantu kuyang tidak ada lagi di sekitaran rumah setelah itu, tambah Eka. Nah jadi teman-teman, begitulah ceritanya gitu kan. Gimana menurut kalian, creepy atau enggak? Silahkan komentar aja di kolom komentar gitu ya men. Oke, buat kalian jangan lupa lagi nih yang punya cerita-cerita horor dan punya pengalaman-pengalaman mengerikan atau pengalaman inspiratif juga boleh kok dikirim ke DM Instagram gue. Dan pastinya cerita kalian aman dan ya intinya kalian tuh privasinya aman lah men, gak bakal gue sebarkan cuy. Udah banyak juga cerita-cerita horor yang gue review. Kalau kalian penasaran tuh kalian bisa cek aja di playlist gue, itu namanya @roar cuy. Di situ tuh gue juga banyak bacain cerita-cerita subscriber gitu. Nah oke, mungkin segitu aja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay tune channel gue Alif DC cabut dari depan kalian. Bye bye, stay horror.